Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 571. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Meskipun Kaisar Qingchen pada waktu itu hanya puncak tahap air martial sovereign, tetapi di dalam pencapaian alkemis dia telah menyentuh tingkat ke-9 puncak dan merupakan master alkemis yang menentang langit pada saat itu. Dan setelah Kaisar Qingchen membawanya ke dalam istana api surgawi, Mo Yuanbei menerima teknik peleburan roh api yang diajarkan oleh Qingchen dan api bumi pertamanya. Meskipun Qingchen tidak secara resmi menerimanya sebagai murid, mulai saat itu Qingchen sudah menjadi guru di benaknya. Tanpa Qingchen, tidak akan ada Mo Yuanbei yang sekarang. Apalagi Presiden Papillon Pill saat ini. Itu semua tidak akan ada. Pada saat ini Mo Yuanbei benar-benar telah sangat yakin bahwa anak di depannya ini adalah Kaisar Qingchen yang merupakan gurunya. Dan pada saat ini juga dia langsung berlutut kepada Qingchen. Seorang Presiden Papillon Pill sekarang itu benar-benar berlutut kepada Qingchen tanpa ragu sedikit pun. Jika pemandangan seperti ini dilihat oleh para master alkemis yang ada di luar, itu pasti akan sangat mengejutkan. Melihat itu Qingchen tersenyum pahit. Mo Yuanbei ini masih sama seperti dulu. Dia akan berlutut ketika dia melihatnya. Apakah Mo Yuanbei ini suka berlutut, gumam Qingchen. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di seluruh dunia, kecuali Qingchen, tidak ada yang bisa membuat Mo Yuanbei berlutut. Yuanbei, berdiri, jangan berlutut, kata Qingchen. Tidak tuan, saya akan berlutut, kata Mo Yuanbei seraya mengangkat kepalanya dan menatap Qingchen dengan gembira. Dia takut ini adalah mimpi dan begitu dia bangun, gurunya akan menghilang. Bocah konyol. Qingchen menghela napas dalam dan langsung jatuh di depan Mo Yuanbei lalu berkata, cepat bangun. Kamu sekarang adalah Presiden Papillon Pill, tetapi kamu masih kekanak-kanakan, kata Qingchen. Di depan guru, aku hanyalah seorang anak kecil, kata Mo Yuanbei. Dia menyeringai. Qingchen hanya terdiam, apalagi yang bisa dia katakan. Tuan, bagaimana Anda bisa menjadi seperti sekarang ini? Kata Mo Yuanbei seraya memandang wajah Qingchen dengan hati-hati. Bagaimanapun dia melihatnya, orang di depannya ini bukan lagi tubuh Kaisar Qingchen saat itu. Saat ini Qingchen menghela napas dan menyentuh kepala Mo Yuanbei, matanya menunjukkan kebaikan. Jika adegan ini dilihat oleh orang lain, saya khawatir orang itu akan pingsan. Namun sentuhan Qingchen memberi Mo Yuanbei kehangatan yang telah lama hilang. Dia tiba-tiba teringat 300 tahun yang lalu Qingchen juga telah menyentuh kepalanya. Lalu Qingchen mengatakan bahwa selama dia bekerja keras, dia akan mampu menjadi seorang alkemis yang hebat. Saat ini tanpa sadar Mo Yuanbei telah menangis. Dia menangis terseduh-seduh. Yuanbei, jangan menangis. Kamu sudah dewasa. Kamu sudah menjadi Presiden Papillon Pill dan aku sangat bangga menjadi gurumu, kata Qingchen seraya tersenyum. Guru, semuanya adalah karena Anda. Jika bukan karena Anda, saya khawatir saya akan tetap menjadi alkemis kecil yang tidak dikenal itu, kata Mo Yuanbei. Yuanbei, saya ingin bertanya, mengapa kamu sebagai Presiden Papillon Pill, kamu tidak pernah mengurus urusan Papillon Pill? Kata Qingchen, dia telah mendengar apa yang dikatakan si Tu Xingzhou. Mo Yuanbei sebagai Presiden Papillon Pill, dia telah mundur selama 200 tahun dan tidak pernah peduli dengan urusan Papillon Pill. Tuan, saya memang salah. Dulu ketika murid mendengar berita bahwa kamu telah jatuh di Dead Cannon, hati murid sangat cemas. Tujuan murid mundur dari urusan Papillon Pill adalah untuk menerobos ranah alam suci dan secepat mungkin mencarimu. Mendengar ini Qingchen terkejut. Dia tidak menyangka Mo Yuanbei melakukan ini. Tuan, saya sebenarnya pergi ke Dead Cannon 100 tahun yang lalu. Tetapi ketika saya dalam bahaya, saya hampir jatuh ke dalamnya. Oleh karena itu saya mundur. Namun sekarang saya melihat guru. Anda masih hidup. Murid ini sangat lega.
"Tuan, apa yang terjadi padamu waktu itu?" kata Mo Yuanbei. "Ceritanya sangat panjang. Sebenarnya saya dibunuh oleh Sangguan Sinder dan Peng Shaoyu," kata Qin Chen. "Mungkinkah apa yang dikatakan si Tu Xingjiao dan Kaisar Jijing itu benar?" kata Mo Yuanbei. Dia terkejut. "Tentu saja itu benar. Apa yang diketahui si Tu Xingjiao dan yang lainnya, itu adalah saya yang memberitahunya. Dan di Papilun Pil sekarang banyak orang-orang dari istana berkabut yang telah bercampur. Guru pertama-tama sengaja datang ke istana api surgawi karena guru tahu bahwa hanya di sini yang dapat menarik Anda untuk keluar dan bertemu dengan guru dan membuat Anda percaya kepada identitas guru," kata Qin Chen. Mendengar apa yang dikatakan Qin Chen, hati Mo Yuanbei penuh dengan rasa bersalah. Dia tidak menyangka mata-mata istana berkabut telah bercampur di Papilun Pil miliknya, tetapi dia tidak menyadarinya. Apakah mereka itu adalah si Kong Hao? Niat membunuh tiba-tiba meletus dari tubuh Mo Yuanbei. Selanjutnya, Mo Yuanbei menanyakan beberapa hal lagi kepada Qin Chen, dan Qin Chen juga memberitahu Mo Yuanbei apa yang terjadi di daratan. Mendengar semua ini membuat Mo Yuanbei semakin marah. Ternyata tuannya telah mengalami begitu banyak pasang surut. Tetapi apa yang dia lakukan selama ini? Memikirkan hal ini, dia sangat benci dan akan menampar dirinya sendiri. Namun Qin Chen buru-buru menghentikannya. "Apa yang kamu lakukan?" "Tuan, maaf, murid salah," kata Mo Yuanbei. Dia berkata dengan menyesal. Qin Chen hanya tersenyum pahit. "Itu bukan salahmu, tetapi karena kamu dapat mempertahankan Lintian dan yang lainnya, itu dapat dianggap kamu telah membantu guru. Lintian dan yang lainnya sebenarnya diajar oleh guru." "Apa? Lintian dan lainnya sebenarnya diajar oleh guru? Tidak heran orang-orang ini memiliki bakat yang begitu menakutkan. Seharusnya saya sudah memikirkannya sejak lama," kata Mo Yuanbei. Dia menyesal lagi. "Belum terlambat untuk membersihkannya sekarang. Untungnya tidak ada yang menyebabkan bencana." Qin Chen kemudian menyentuh kepala Mo Yuanbei lalu berkata dengan lembut, "Oke, bangun. Ini belum terlalu pagi. Ayo keluar dan selesaikan," kata Qin Chen. "Ya, baik." Mo Yuanbei kemudian berdiri. "Guru, jangan khawatir. Murid tidak akan pernah mengampuni orang-orang ini," kata Mo Yuanbei. "Saya percaya kepada Anda, tetapi identitas saya perlu dirahasiakan. Hanya Anda dan Pukian Kun yang tahu. Sementara semua orang tahu bahwa saya adalah murid Kaisar Qin Chen," kata Qin Chen. Dia mengingatkan. "Ya, baik," kata Mo Yuanbei. Dia sedikit bersemangat. Dia bersemangat bisa menyembunyikan rahasia untuk gurunya. "Guru, ayo kita keluar," kata Mo Yuanbei seraya berdiri di samping Qin Chen dengan hormat. Saat ini melihat Mo Yuanbei yang sudah menjadi tua, Qin Chen tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Perasaan ini juga dirasakan oleh Qin Chen di saat bertemu dengan Pukian Kun. Semua orang telah menjadi tua. Qin Chen menghela napas, tetapi diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa dia harus menemukan asal-usul benua Tianwu, memperbaikinya dan membiarkan semua orang menerobos alam suci. Umur Martial Emperor paling banyak hanya beberapa ratus tahun, dan setelah menerobos ke ranah semi alam suci, mungkin itu dinaikkan menjadi hampir 1000 tahun. Tetapi perlahan akan menua. Hanya setelah menembus ranah alam suci, usia dapat melewati 1000 tahun dan memasuki alam yang baru. Saat ini di aula di luar istana api surgawi, terlihat penatua si Kong Hao dan yang lainnya sedang menatap si Tu Xingjiao dan yang lainnya sambil melihat ke istana api surgawi. Sudah lama sejak Presiden Papilun memasuki istana api surgawi. Tetapi sejak Presiden masuk, tidak ada gerakan sedikit pun di dalam istana api surgawi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi di dalamnya. Hal ini membuat semua orang cemas. Namun di saat semua orang sedang bingung, tiba-tiba pintu istana api surgawi terbuka perlahan. Presiden telah keluar. Semua orang berteriak dengan kaget dan melihat dua sosok perlahan berjalan keluar dari dalam istana api surgawi. Salah satunya adalah seorang pemuda dengan aura api di sekitar tubuhnya, dan di belakangnya diikuti oleh Presiden Papilun Pil Mo Yuanbei. Benar saja, ternyata itu adalah dia. Melihat pemuda itu, Raja Obat Tianhao dan yang lainnya berseru dengan kecemasan di wajah mereka. Namun pada saat ini si Kong Hao menunjukkan ekstasi.
Yang pertama dia lakukan adalah langsung melayangkan serangan telapak tangan ke arah Qin Chen. "Bocah, beraninya kamu membobol istana api surgawi, mencari kematian," kata Penatua Agung Si Kong Hao. Di saat mengatakan ini, dia sudah melayangkan serangan telapak tangannya ke arah Qin Chen. Namun di saat telapak tangan itu jatuh kepada Qin Chen, sebuah telapak tangan lainnya tiba-tiba keluar dari belakang Qin Chen, dan itu langsung menangkap telapak tangan Si Kong Hao. Apa? Si Kong Hao kaget dan melihat bahwa Presiden Papilunlah yang memegang telapak tangannya. Pada saat ini Mo Yuanbei menatapnya dengan sangat dingin. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" kata Si Kong Hao. Dia terkejut. Mata Presiden Papiliun tampaknya agak salah. Tetapi sebelum pikirannya itu jatuh, Mo Yuanbei telah menamparnya dengan keras. Seketika itu Penatua Agung Si Kong Hao terhempas dan langsung jatuh ke tanah. "Penatua Agung!" Wakil Presiden Wen Chang buru-buru berteriak. Sementara Master Alkemis lainnya menatap Mo Yuanbei dengan kaget, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Presiden tiba-tiba bertindak atas Penatua Agung? Bahkan si Tu Xingjiao dan yang lainnya terkejut. Mereka awalnya khawatir tentang kecelakaan apa yang akan dihadapi oleh Qin Chen. Akan tetapi sekarang, beberapa orang tampak memiliki wajah yang heran. "Tuanku, apa yang kamu lakukan?" kata Si Kong Hao seraya berdiri. Darah mengalir dari sudut mulutnya. "Apakah aku perlu alasan untuk menamparmu? Kamu melakukan sesuatu di depanku. Siapa yang memberimu keberanian?" kata Presiden Mo Yuanbei. Sekarang dia telah mengetahui bahwa Si Kong Hao telah berkolusi dengan istana berkabut. Ini membuatnya sangat marah. "Presiden, Penatua Agung tidak bermaksud menyinggung Presiden. Tetapi anak di depan ini adalah Qin Chen dari kota Tianlei. Dia telah berkolusi dengan iblis alien dan membobol istana api surgawi kita," kata Wakil Presiden Wen Chang. Saat ini si Tu Xingjiao dan yang lainnya menatap Qin Chen. Wajah Qin Chen nampak tidak bingung sama sekali. Dan tindakan Presiden Papilunpil sebelumnya juga sedikit aneh. Mungkinkah Chen Shao sudah meyakinkan Presiden Papiliun? Memikirkan hal ini, beberapa orang terkejut, namun mereka semangat. "Dari sudut pandangku, seharusnya kamulah yang telah berkolusi dengan iblis alien," kata Mo Yuanbei dengan dingin. "Apa?" Si Kong Hao dan yang lainnya terkejut. Keringat mulai keluar dari punggung mereka. "Presiden Papiliun, apakah Anda mendengar apa yang dikatakan oleh anak ini?" "Presiden, saya sangat setia kepada Papilunpil. Bagaimana saya bisa berkolusi dengan iblis alien?" "Presiden Papiliun, kamu jangan mau ditipu oleh anak ini," kata Si Kong Hao. Dia berkata dengan cemas. Dia hanya bisa membujuk Mo Yuanbei untuk merubah pikirannya. "Mungkin kamu tidak tahu, tetapi orang tua ini telah menerima restu dari Kaisar Qin Chen. Dan saya tahu betul bahwa anak ini adalah murid dari Kaisar Qin Chen. Dan saya sangat yakin apa yang dia katakan adalah kebenaran," kata Presiden Mo Yuanbei. Apakah Qin Chen ini benar-benar murid dari Kaisar Qin Chen? Mendengar ini, semua Master Alkemis yang ada di sana terkejut. Reputasi Kaisar Qin Chen di Papilunpil begitu hebat, sehingga ini membuat mereka terkejut. Tidak baik. Tapi saat ini hati Si Kong Hao dan yang lainnya nampak tenggelam. "Sekarang, apakah kalian akan mengakui bahwa kalian telah berkolusi dengan iblis alien? Atau kalian ingin saya sendiri yang akan membongkarnya?" kata Presiden Mo Yuanbei. "Presiden Papiliun, tidak peduli mengapa kamu bisa mempercayai anak ini. Tetapi saya tidak mengkhianati Papilunpil. Saya juga meminta Presiden untuk jangan tertipu oleh anak ini," kata Si Kong Hao. Dia berkata dengan cemas. "Keras kepala," kata Presiden Mo Yuanbei. Di saat suaranya jatuh, dia langsung merilis bayangan telapak tangan yang sangat besar. Dan bayangan telapak tangan itu langsung menjerat Si Kong Hao dan yang lainnya, membungkus mereka di dalamnya. "Tuanku, apakah ada kesalahpahaman dalam hal ini?" Pada saat ini banyak Master Alkemis berseru satu demi satu. Mereka tidak percaya bahwa Penatua Agung Si Kong Hao akan menjadi pengkhianat Papilunpil. "Salah paham apanya? Kalian semua akan tahu setelah saya menangkap mereka," kata Mo Yuanbei. Dia menus dingin. Bayangan telapak tangan yang besar itu terus bergerak, membungkus Si Kong Hao dan yang lainnya.
Semuanya, Presiden Papiliun telah ditipu oleh anak ini. Demi masa depan Papiliun Pil, lelaki tua ini hanya bisa dipaksa untuk mengambil tindakan. Teriak si Kong Hao dengan keras. Tiba-tiba dia berlari keluar dari jeratan telapak tangan Mo Yuanbei. Kemudian dia meledakkan esensi sejatinya. Seketika itu sebuah bayangan hantu muncul di atas kepala si Kong Hao. Ini adalah Bloodline-nya. Selain itu tubuh si Kong Hao juga mengeluarkan api yang panas. Saat ini ekspresi si Tu Xingjiao, Kaisar Jijing dan yang lainnya berubah. Dan mereka akan mengambil tindakan. Akan tetapi mereka langsung dihentikan oleh Qin Chen. Lihatlah, ada Presiden Papiliun Mo Yuanbei. Bukan giliranmu untuk mengambil tindakan, kata Qin Chen. Mereka akhirnya tidak jadi mengambil tindakan. Akan tetapi apa yang sedang terjadi? Si Tu Xingjiao dan Kaisar Jijing nampak sangat bingung. Mengapa Presiden Papiliun sepenuhnya percaya kepada Qin Chen setelah memasuki istana api surgawi? Ini membuat mereka tidak dapat dipercaya. Bahkan jika Qin Chen adalah murid dari Kaisar Qin Chen, mustahil bagi Presiden Papiliun untuk mempercayainya sepenuhnya, bukan? Pada saat ini, Presiden Mo Yuanbei telah beradu pukulan dengan Penatua Agung si Kong Hao. Menghadapi Penatua Agung si Kong Hao, wajah Mo Yuanbei nampak acuh tak acuh. Satu jarinya menunjuk. Seketika nyala api yang tajam melesat ke langit. Ini adalah api langit yang bernama api liang. Api liang ini dikendalikan oleh Presiden Mo Yuanbei. Ketika api ini keluar, napas yang panas langsung naik dan kekuatan penghancur muncul. Itu seperti dapat membakar segalanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.